Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 dengan besaran bervariasi. Angka yang ditetapkan adalah 6,5% dari UMP dan UMK tahun lalu. Lalu kira-kira kapan penetapan ini akan berlaku dan apakah semua provinsi sudah melakukannya? Kita akan bahas dalam segmen At Large kenaikan upah minimum provinsi 2025. Pemirsa, pemerintah menetapkan kenaikan UMP paling lambat di tanggal 11 Desember kemarin, sedangkan untuk UMK di tanggal 18 Desember tahun 2024. Dari Permenaker nomor 16 tahun 2024, UMP dan UMK ini adalah akan mengalami kenaikan di angka 6,5%. Nah, lalu kira-kira berapa kisaran kenaikan UMP yang ada di beberapa provinsi di Indonesia? Pemirsa, kita akan mengambil contoh, ini ada 5 provinsi teratas dengan UMP tertinggi di Indonesia. Untuk DKI Jakarta dari angka 5.067.000 akan mengalami kenaikan menjadi 5.396.000. Kemudian juga di Jawa Barat dari 2.057.000 akan mengalami kenaikan menjadi 2.191.000. Kemudian Jawa Tengah dari 2.036.000 menjadi 2.169.000, begitu pula dengan Jawa Timur dan juga di Provinsi Banten. Nah, pemirsa, yang ditetapkan oleh pemerintah, masih juga ada sejumlah provinsi yang masih belum mengikuti aturan ini. Kira-kira ada provinsi apa saja, pemirsa? Pemirsa, pada tanggal 14 Desember pada hari ini, tahun 2024, Kemenaker mengatakan bahwa ada 4 provinsi yang masih belum menerapkan kenaikan UMP, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, ada di Papua Barat, Papua Pegunungan, dan juga Papua Selatan. Alasan provinsi ini belum menetapkan UMP baru karena Dewan Pengupahan dengan pelaku usaha belum dapat kesepakatan. Dan batas akhir di kenaikan UMK ini adalah di tanggal 18 Desember dan masih ada waktu untuk mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Nah, Kemenaker juga menerbitkan surat laporan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan daerah yang belum mengumumkan kenaikan UMP. Tidak semua badan usaha dan pekerja ini akan menerima kenaikan UMP. Lalu siapa sajakah mereka yang tidak menerima kenaikan UMP ini, pemirsa? Kita akan melihat mengacu pada Pasal 81 angka 31 Perpu Cipta Kerja, ada 2 kategori di mana UMP dan UMK tidak berlaku. Yang pertama adalah kriteria usaha mikro. Ini adalah usaha yang memiliki modal usaha tidak lebih dari 1 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Penjualan tahunan maksimal adalah 2 miliar rupiah. Contoh usahanya adalah seperti usaha rumahan, pedagang kaki lima, toko kelontong, dan sebagainya. Nah, kemudian di kriteria kedua adalah kriteria usaha kecil, di mana untuk kriteria usaha kecil ini adalah modal usahanya antara 1 hingga 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Penjualan 2 hingga 15 miliar rupiah dan contoh untuk usahanya adalah seperti fotokopi, catering rumahan, minimarket kecil, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa, meski UMP dan UMK mengalami kenaikan, namun pemerintah juga berencana akan menaikkan PPN sebesar 12% di tahun depan. Hal ini pun menuai kontra dari publik, lalu apakah akan diterapkan di tahun depan? Nah, pemirsa, anggota DPR, Komisi 11 DPR yaitu Muhammad Misbahun mengatakan bahwa hasil diskusi dengan Presiden akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu tanggal 1 Januari tahun 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif sehingga untuk saat ini memang masih ada pembahasan dan yang sudah dikenakan untuk PPN di angka 12% adalah untuk barang-barang mewah yang tidak dikenakan untuk barang-barang pokok yang akan dikonsumsi oleh para kelas pekerja dan juga publik. Nah, pemirsa, kita juga akan membahas lebih lanjut dengan pakar ekonomi untuk membahas melihat juga apakah angka kenaikan UMP ini sudah tepat dan akankah mendukung daya beli kelas pekerja serta bagaimana nasib dari para pengusaha. Kita akan sapa kepada narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Nailul Huda. Selamat siang, Bapak Nailul. Selamat siang, Mbak. Bapak Nailul, kita sudah melihat ya ada kenaikan UMP di angka 6,5%. Nah, apakah tempat angka ini dan apa acuan dari pemerintah untuk merumuskan angka ini? Tapi kita akan terlebih dahulu jeda, pemirsa, dan juga Pak Nailul. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini di Metro Siang. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kita masih membahas mengenai kenaikan UMP di tahun 2025. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Nailul Huda selaku ekonom dari Selios. Selamat siang, Pak Nailul.
siang, Mbak. Ya, Pak Nailul, tepat nggak angka 6,5% ini untuk menaikkan UMP di tahun 2025 untuk seluruh provinsi di Indonesia? Ya, yang pasti angka ini lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita hitung ada angka ideal untuk bagi pekerja ini UMP-nya naik sekitar 8,7% hingga 10% sebenarnya. Minimal 8,7%. Tapi kalau kita lihat, ini kan pemerintah kan menghitung dengan pertumbuhan ekonomi pas inflasi, seperti PP 78 tahun 2015 gitu kan, yang dimana pemerintah menggunakan pertumbuhan ekonomi terakhir dengan inflasi yang terakhir juga. Nah, kita hitung lebih cocok sebenarnya menghitung menggunakan target pertumbuhan tahun 2025 serta inflasi yang kemungkinan terjadi di tahun 2025. Angkanya ada di angka 8,7% lah untuk nilai tengahnya. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya ideal di angka 8,7%. Tapi 6,5% ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin yang ya kenaikannya sekitar 3 sampai 4% saja gitu. Jadi memang lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Baik, untuk dasar kajian yang digunakan oleh pemerintah ini sudah tepat belum, Pak Nailul, untuk menghitung angka UMP ini? Iya, kalau kita lihat sebenarnya dengan menggunakan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi, ini menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah kenaikan harga-harga yang terjadi gitu. Nah, makanya kita dalam rumusan kita menggunakan tahun depan gitu kan. Nah, pemerintah masih menggunakan tahun ini. Nah, kemudian ada juga pertumbuhan ekonomi sebagai basis bahwa ada suatu pencapaian yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa tumbuh sekitar 5,2% tahun depan targetnya ya. Dan tahun Iya. ini untuk kuartal 3 tumbuh di angka 4,9%-an. Nah, memang artinya ketika menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi plus inflasi itu lebih baik dibandingkan dengan penggunaan rumus tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau kita lihat ada angka alfa ya, kalau kita sebutnya ya, dan itu angka alfa ini mengurangi dari sisi kenaikan UMP-nya. Nah, ini yang kita harapkan pemerintah sudah tepat gitu kan untuk menggunakan pertumbuhan ekonomi plus inflasi, tapi memang penggunaan angkanya yang memang masih belum belum ideal kalau menurut Oke. kajian kita. Nah, kalau melihat angka inflasi di tahun 2024 ini mencapai 7, ya, Pak Nailul, apakah kenaikan UMP 6,5% ini bisa menyeimbangi untuk hidup dari para kelas pekerja ini? Ya, yang jelas sebenarnya kalau kita lihat Mbak, dengan adanya tahun depan rencana kenaikan PPN, tarif PPN ya maaf, kemudian direvisi untuk kenaikan tarif PPN ini hanya untuk barang-barang mewah. Nah, ini tentu kalau misalkan PPN ini diterapkan ke semua barang kecuali pokok pendidikan kesehatan, tentu kita tidak cukup kalau 6,5%. Karena kalau kita hitung kenaikan PPN ini akan berimpact kepada inflasi ini sekitar 4,1% ketika itu diterapkan bukan hanya untuk barang mewah saja. Nah, tapi alhamdulillahnya ya kita sebutannya alhamdulillah juga ini kenaikan tarif PPN itu tidak terjadi untuk semua barang, hanya untuk barang-barang yang selektif dan barang-barang mewah gitu kan. Nah, kita tahu sebenarnya Vietnam kemarin baru mengumumkan untuk menurunkan tarif PPN-nya. Nah, kita harap sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang progresif dari Prabowo untuk bisa menggenjot tadi daya beli masyarakat dengan menurunkan beban-beban masyarakat yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan pemerintah seperti tarif Baik. PPN dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat, Mbak, ini harusnya ada kebijakan yang progresif dari Prabowo melihat beberapa negara juga melakukan kebijakan yang dia menurunkan tarif PPN salah satunya.
Baik, sebenarnya mungkin untuk angka sudah lebih baik dari tahun lalu, tapi belum cukup begitu ya Pak Nailul. Nah, untuk Ideal, ya. pengusaha nih Pak Nailul, bagaimana perspektif dari pengusaha? Hmm. Apakah ini akan membebankan mereka untuk menaikkan gaji para karyawannya atau seperti apa? Ya, tentu seperti ini, Mbak. Kita berpikirnya bukan hanya dari sisi ketika ada kenaikan UMP, itu akan ada biaya. Nah, pasti setiap tahun akan terjadi kenaikan biaya tenaga kerja gitu. Kita tahu UMP kita naik tahun depan itu 6,5%, tahun kemarin pun itu hanya naik 3-4%. Itu terjadi PHK yang cukup masif di tahun 2024. Artinya memang ini tidak hanya dipengaruhi oleh gaji karyawan. Ketika kita lihat banyak PHK dan sebagainya. Yang jadi pengaruh yang paling besar adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat turun, permintaan turun, otomatis sebenarnya produksi juga turun. Nah, kita hitung sebenarnya ketika UMP ini naik 6,5%, ini akan mendorong konsumsi masyarakat lebih relatif lebih signifikan. Nah, ketika konsumsi masyarakat ini naik signifikan, kemudian masyarakat ini jadi misalkan pekerja pabrik gitu kan, naik Ya. cukup signifikan pendapatannya, mereka kan mengkonsumsi lagi gitu kan, mengkonsumsi barang-barang UMKM, barang-barang sembako dan sebagainya. Nah, secara agregat sebenarnya kita hitung ada kenaikan konsumsi masyarakat. Nah, ketika ada kenaikan konsumsi masyarakat, ini juga akan mengakibatkan bisnis ini akan semakin bagus gitu. Dia akan permintaannya akan semakin bagus. Nah, ketika permintaan akan semakin bagus, otomatis akan mendorong dari sisi revenue dari pebisnis ini juga gitu. Nah, makanya yang kita harapkan adalah kebijakan ini tidak hanya dipandang sebagai salah satu kacamata dari sisi pengusaha saja, tapi secara makro ini akan sangat berguna sekali ketika UMP ini kenaikannya dihitung secara tepat gitu kan, dan kita lihat 6,5% sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Nah, ini yang kita dorong bahwa ada kenaikan UMP, ada kenaikan konsumsi masyarakat, ada Baik. kenaikan permintaan agregat yang pasti akan mendorong dari sisi output yang dihasilkan oleh dunia industri. Baik, kita harapkan kenaikan UMP ini bisa menaikkan daya beli masyarakat dan juga bisa menaikkan ekonomi Indonesia ya Pak Nailul. Terima kasih Nailul Huda sudah Iya, berbagi siap. insight di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Sama-sama. Nailul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.